Yang bisa saya sampaikan hari ini perkembangannya adalah bahwa dari Komisi Asasi Manusia sudah turun dipimpin oleh Komisioner Komnas HAM. Amin. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka perlukan dalam rangka permintaan keterangan daripada keluarga almarhum Brigadir Joshua Huta Barat atau dari klien kami. Kemudian perkembangan selanjutnya bahwa satu di antara dua klien kami hari ini ada yang menjemput dibawa ke Jakarta dari Marga Huta Barat untuk mereka juga turut serta bergabung dengan tim kami sebagai tulang atau sebagai hula-hula daripada almarhum yang meninggal ini, karena Huta Barat juga kepingin ikut serta membantu tulangnya almarhum supaya semakin terang masalah ini. Kemudian hari ini seperti yang diperkirakan oleh Bang Hendro Perleso, banjir dukungan, banyak telepon dari perwira-perwira, baik dari perwira TNI yang aktif maupun yang sudah pensiun, kemudian dari perwira polisi, termasuk dari tokoh-tokoh senior Ormas, demikian juga daripada ketua organisasi kami Pradi, dari senior-senior di Pradi, semuanya mereka mengirimkan dukungan dan mendoakan supaya perkara ini dalam saya komandoi atau saya ketuai supaya berjalan sesuai yang diharapkan oleh undang-undang maupun yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain itu banyak juga LBH-LBH yang ingin bergabung juga untuk mengawal kasus ini dan kami ucapkan terima kasih untuk itu. Prinsipnya kita berterima kasih dan siap juga menerima segala bentuk dukungan yang diperlukan untuk pengungkapan kasus ini, karena sesuai janji saya kemarin bahwa walaupun saya sudah berkomitmen mengungkap kasus ini, bahkan membiayai segala sesuatunya demi persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia, khususnya untuk memperbaiki institusi kepolisian, karena institusi kepolisian ini harus benar, dia harus punya otoritas, punya wibawa dan punya marwah supaya dia berhasil sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang kepolisian. Oleh karena itu, apapun yang bisa diberikan oleh setiap warga negara Indonesia, baik dalam maupun luar negeri, itu sangat berguna untuk mengungkap kasus ini. Apakah itu doa yang bisa diberikan sangat berguna, apakah itu sumbangan material maupun imaterial. Terkait dengan percakapan-percakapan yang tadi, saya juga tetap memantau, tetapi saya katakan pertama bahwa ini bukanlah tembak-menembak, tetapi adalah pembunuhan terencana. Adapun alasan saya membuatkan di surat kuasa pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud oleh pasal 340 KUH pidana adalah karena banyaknya luka senjata tajam atau sajam di berbagai tubuh daripada almarhum. Salah satu yang paling telak itu adalah luka yang terdapat di dalam kepala di bagian belakang. Jadi ada kemungkinan bahwa pelaku ini merobek kepala atau menikam kepala almarhum ada dari bagian belakang, terbukti ada robekan kurang lebih 1 jengkal dan dijahit oleh diduga dokter kan begitu. Kemudian adanya luka robekan di bibir dan di hidung itu ada sekitar 2-3 jahitan saya tengok. Kemudian ada di bawah mata, ada di pundak, ada luka memar diduga akibat benturan kanan kiri perutnya dan dada, kemudian sehingga ke kaki ada luka tusukan, termasuk juga di tangan dan hingga di jari manis dan jari kelingkingan begitu. Jadi mustahil orang yang waras sudah menembak dengan rilisnya
perwira tinggi Mabes Polri sudah berhasil ditembak 4 kali dari 5 kali tembakan dan menghasilkan 7 lubang, tetapi mayatnya masih dianiaya atau disiksa. Jadi kalau ada orang menyiksa mayat, maka menurut saya itu kejiwaannya perlu diperiksa apakah orang ini dalam keadaan sadar melakukannya atau tidak. Yang kedua, apakah si penyiksa mayat ini sedang dalam keadaan sakau atau menggunakan obat-obat terlarang atau tidak. Ataukah orang ini harus diperiksa juga oleh dokter psikiater apakah dia psikopat apa bukan, kan begitu. Kalau dia ada orang menyiksa mayat. Tetapi yang saya tahu biarpun dia psikopat, penyiksa itu menikmati korbannya itu disiksa adalah ketika masih hidup. Jadi oleh karena itu berdasarkan komentar-komentar yang saya pantau di berbagai media cetak elektronik, saya percaya bahwa sebelum ditembak ini lebih dulu disiksa. Terbukti dari banyaknya bekas-bekas luka tajam dan sebagainya, barulah kemudian endingnya ditembak seolah-olah ini diskenariokan adalah bahwa terjadi tembak-menembak di antara ajudan. Ini adalah hal yang tidak mungkin ada terjadi tembak-menembak di antara ajudan. Kenapa? Seandainya itu hanya peristiwa biasa di antara ajudan di rumah petinggi tadi Propam Polri, maka biarkan saja mengalir, tidak perlu merekayasa tempat kejadian perkara, tidak perlu melucuti bukti atau barang bukti seperti dekoder CCTV, tidak perlu menyembunyikan 2-3 hari peristiwa kematian ini padahal peristiwa besar karena di rumah petinggi kepolisian, pejabat utama Polri. Kemudian tidak perlu mengusir satpam atau saksi-saksi tetangga yang berada di situ untuk menanyakan ada peristiwa apa di sana, dan tidak perlu menyembunyikan ini dari pemerintah setempat, dalam hal ini dari ketua RT yang juga pensiunan petinggi Polri, kan begitu. Jadi oleh karena itu, karena ada upaya-upaya penyembunyian atau penghilangan barang bukti dari orang-orang ini, maka menurut saya ini kejahatan. Menyembunyikan barang bukti dan atau menghilangkan barang bukti itu satu kejahatan. Kemudian bahwa dengan adanya peretasan, yaitu meretas semua handphone daripada keluarga almarhum, itu juga kejahatan. Atas dasar apa atau izin siapa atau izin ketua pengadilan mana mereka meretas atau memblokir daripada handphone klien saya, keluarga maupun anak-anaknya. Ini kan kejahatan ini, kejahatan telekomunikasi. Kemudian kenapa saya semakin yakin bahwa ini pembunuhan terencana adalah dengan hilangnya 4 nomor atau 4 handphone daripada almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Di mana sekarang handphone itu, siapa yang menguasai, dan ada kepentingan apa mereka harus membuka isinya? Apakah membuka isi handphone ini dan menguasai handphone ini ada izin daripada Ketua Pengadilan Negeri Selatan, atau apakah ada surat perintah untuk itu? Semua itu harus kita pertanyakan, karena perolehan barang bukti itu harus berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Maka apabila diberikan dengan cara-cara yang di luar dari itu atau di luar cara-cara manajemen penyidikan sesuai Perkap Polri, maka itu cara-cara yang ilegal, maka mereka siapapun itu akan saya tuntut secara hukum, akan saya laporkan secara pidana, dan akan saya gugat perbuatan melawan hukum bersama teman-teman kita. Siapapun dia tidak peduli. Nah, jadi saya minta supaya mereka segera mengembalikan handphone itu seperti keadaan semula dan menyerahkannya secara resmi kepada keluarga. Karena siapapun Anda, saya peringatkan sekali lagi, ini tanah air Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan rusak Indonesia ini hanya karena perbuatan-perbuatan 1-2 orang. Saya peringatkan sekali lagi, siapapun Anda, akan kami buru atau akan saya buru. Kami tidak peduli siapa Anda pelaku-pelaku kejahatan ini. Kami tidak sudi dan tidak rela Indonesia ini rusak dan hancur karena perbuatan 1-2 orang. Oleh karena itu saya peringatkan, siapapun Anda yang telah menguasai handphone daripada almarhum atau yang sudah membuka atau meretas isinya, supaya segera sadar dan bertobat sebelum kami melakukan tindakan hukum, karena kami pasti buru saudara dimanapun saudara berada. Kemudian nanti rencana hari Senin pagi kami akan membuat laporan polisi di Barreskrim Polri sekitar jam 8 jam 9 tentang dugaan tindak pidana pembunuhan terencana. Contoh
pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud oleh pasal 340 Bab pidana, junto pasal 338, junto pasal 351 ayat 3, yaitu menyebabkan matinya orang lain akibat penyiksaan dan atau penganiayaan. Apabila terbukti, karena kami menduga ini pelakunya bukan satu saja, karena ada yang berperan untuk menyayat, menikam dan sebagainya dari belakang, ada juga yang berperan menembakkan begitu. Jadi oleh karena itu kami sangat yakin pelakunya ini bukan satu orang tapi terdiri dari beberapa orang, maka kami juntuhkan dengan pasal 55 ayat 1 KUH pidana, yaitu tentang penyertaan, dan atau pasal 56 tentang perbantuan. Oleh karena itu kami sangat menyesalkan sikap daripada Kapolres Jakarta Selatan yang belum menangkap siapa saja yang ada di tempat kejadian perkara setidak-tidaknya untuk melakukan penangkapan 1 kali 24 jam. Tetapi kami melihat bahwa Kapolres Jakarta Selatan dengan jajarannya telah disetting oleh seseorang untuk tidak melakukan pekerjaan atau kewajibannya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian kami juga sangat menyesalkan tindakan daripada penyidik daripada Kapolres Jakarta Selatan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai SOP, antara lain tidak mengamankan barang bukti, kemudian tidak memanggil inapis pada saat itu, kemudian tidak juga memasang polis lain, tetapi membiarkan barang bukti dirusak, bahkan mereka terkesan menjadi pekerja daripada orang yang diduga menjadi pelaku. Kemudian termasuk juga Kapolda Metro Jaya, dia punya peran untuk mencitrakan bahwa seolah-olah Bapak Ferdi Sambo dengan Ibu seolah-olah dia korban. Nah, padahal penyidikan belum dilakukan secara sempurna. Nah, padahal di sini sudah ada kematian. Seharusnya dengan adanya kematian, adanya terbunuh seseorang di situ, maka semua harusnya orang-orang yang berada di situ sudah harusnya ditangkap dan diamankan dulu untuk dimintai keterangan sesuai undang-undang minimal penangkapan 1 kali 24 jam. Dan apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan sebagainya, orang yang dianggap tidak terlibat misalnya bisa dipulangkan setelah 1 kali 24 jam sesuai kewenangan penyelidik atau penyidik Polri. Tetapi apabila diduga terlibat, maka seharusnya dilakukan suatu surat perintah penahanan untuk 20 hari, kan begitu ya, dapat diperpanjang 40 hari, kemudian dapat diperpanjang lagi kalau ini pembunuhan terencana sesuai pasal 29 yang kalau apabila ancamannya di atas 9 tahun bisa diperpanjang lagi hingga 120 hari. Nah, oleh karena itu saya cukup beralasan mengatakan supaya Kapolres Jakarta Selatan itu segera dicopot, karena dia tidak bertindak sebagai penyidik Polri tetapi dia menjadi terkesan penyuruh ya, atau disuruh oleh seseorang untuk melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kemudian saya juga cukup beralasan meminta kepada Kapolri maupun kepada Presiden Republik Indonesia, CQ Komisi 3 DPR supaya mendesak agar Kadipropam Polri dalam hari ini Bapak Irjen Pol Ferdi Sambo segera dinonaktifkan dulu demi efisiensi penyelidikan maupun penyidikan. Demikian juga dengan Karopaminal supaya segera diberhentikan juga, karena saya sudah beberapa kali mendapatkan laporan bahwa yang bersangkutan ini melakukan perbuatan-perbuatan yang diduga perbuatan tercela, di antara lain ketika beliau datang ke Jambi menemui klien saya, ada di sana perbuatan yang menurut saya tidak sesuai dengan prosedur kepolisian, yaitu memerintahkan klien saya meletakkan handphone, melarang memoto, melarang memvideokan atau merekam percakapan, kemudian menutup pintu dan menutup gerbang. Ini berlebihan menurut saya. Itu sebabnya kemarin itu kami minta supaya Presiden Republik Indonesia atau Panglima TNI supaya memerintahkan pengamanan dari marinir maupun dari Angkatan Darat untuk memberikan keamanan kepada klien kami yang jiwa dan keselamatannya terancam. Walaupun dalam 1-2 hari ini ada perubahan yang sangat luar biasa, karena Bapak Kapolda sudah 2 kali berkunjung ke sana dengan sikap yang sangat ramah. Nah, tapi sebelumnya sangat kami sayangkan karena di sana terlihat sangat arogan menurut informasi dari para klien kami dan sesuai dengan video-video yang diberikan kepada kami, di mana setiap hari di sana disuplai polisi entah apa maksudnya tanpa disertai surat penugasan dan tanpa memperlihatkan surat perintah penugasan ke sana. Kemudian kami juga akan melaporkan siapa saja yang masih terus mengulangi perbuatannya dengan mengatakan terjadi tembak-menembak di sana. Kemarin itu saya sudah menyatakan di YouTube ini juga bahwa
kami dengan tegas menolak apabila dikatakan terjadi tembak-menembak tanpa disertai bukti, kecuali misalnya Karopenmas Polri atau Kapolres Jakarta Selatan misalnya bisa menunjukkan video, di mana di dalam video itu ada klien kami melakukan perbuatan menembak ke arah daripada Barada E, itu Barada 2E ya, di mana dia juga sedang memegang pistol, dan apabila ada video yang asli, bukan hasil rekayasa, ada tembak-menembak, maka kami bisa menerima berdasarkan permulaan yang cukup bahwa ada dugaan tembak-menembak. Itu pun baru dugaan. Kemudian kami juga menolak penggiringan opini, baik yang dikembangkan oleh petinggi kepolisian maupun oleh wartawan, bahwa seolah-olah almarhum anak klien kami melakukan dugaan pelecehan tanpa disertai bukti hanya berdasarkan opini publik. Saya memperingatkan kepada petinggi-petinggi kepolisian supaya tidak mengulangi ini dan berhenti memfitnah orang mati, supaya betul-betul bisa menyajikan fakta-fakta bukan opini. Oleh karena itu, melalui channel ini saya peringatkan siapapun Anda, apabila melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu secara hukum. Oleh karena itu, saya minta berhenti menggiring opini seolah-olah almarhum klien kami karena sudah tidak berdaya harus difitnah, dia diduga melakukan perbuatan pelecehan dugaan seksual tanpa disertai bukti, tanpa CCTV, tanpa ada keterangan minimal 2 orang saksi dan atau seterusnya itu. Sementara Bapak Kadipropam atau Irjen Pol Verdi Sambo termasuk Ibu Putri Chandrawinata sampai dengan hari ini tidak pernah diperlihatkan apakah betul mereka ini menjadi korban atau malah pelaku, itu belum diperlihatkan. Oleh karena itu saya minta objektivitas, jangan subjektivitas tapi objektivitas penyidik, supaya penyidik perkara ini termasuk memintai keterangan secara objektif dari terduga Kadipropam maupun terduga Putri Chandrawinata, termasuk orang-orang yang ada di rumah itu, tentang kenapa mereka di situ ada terjadi dugaan tindak pidana. Apakah tindak pidana itu, pembunuhan itu dilakukan di dalam rumah atau sudah dilakukan di dalam mobil lalu diangkut ke dalam rumah, ini harus diperjelas. Tolong segera kendaraan yang dibawa beriringan dari dari Magelang supaya diperiksa mobilnya, apakah di sana meninggalkan bercak darah dan atau sebagainya, supaya semua mobil itu segera diperiksa sebelum terjadi penghilangan dugaan barang bukti atau bukti-bukti tindak pidana. Itu harus segera diperiksa dan segera disita kendaraan itu semua. Kemudian CCTV termasuk tempat alibi bahwa Kadipropam itu ada pergi PCR, supaya itu segera diperiksa semuanya. Diperiksa juga CCTV Polri, diperiksa CCTV masyarakat sekitar, diperiksa CCTV selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta, itu semua harus segera dilakukan. Kemudian memeriksa PT Telkom, apakah nomor-nomor yang saya sebutkan kemarin, termasuk nomor-nomor daripada Irjen Pol Verdi Sambo, nomor Ibu Putri dan atau ajudan lainnya, termasuk yang diduga ada keterlibatan atau diduga keterlibatan Akpol Cantik 2013 itu, supaya segera dimintai keterangan, karena itu sudah menjadi rahasia umum dan ramai saya baca di berbagai WhatsApp grup. Itu segera harus diperiksa apakah betul pada hari Jumat itu ada melakukan permohonan pengunduran diri dari kepolisian. Kemudian juga terkait dengan berganti-gantinya rilis yang diberikan oleh petinggi kepolisian. Oleh karena itu supaya dihentikan dulu rilis-rilis itu yang bersifat opini, tetapi bolehlah diberikan rilis yang bersifat fakta. Karena fakta itu tidak bisa berubah, tetapi kalau opini bisa berubah setiap saat, supaya tidak ada penggiringan apalagi yang bersifat fitnah yang diarahkan kepada almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Biar bagaimanapun almarhum ini tidak bisa membela diri, apapun yang kalian tuduhkan kepadanya dia tidak bisa membela diri lagi, tetapi kami berjanji sebagai tulangnya atau sebagai kuasa hukumnya daripada keluarganya atau penasihat hukumnya, kami berjanji akan mengungkap kasus ini. Oleh karena itu saya perintahkan atau saya peringatkan kepada para pelaku supaya sadar dan bertobat, karena kami dalam mengusut perkara ini disertai oleh Tuhan. Siapapun Anda, jika Tuhan bersama kami, Anda tidak bisa melawan. Ingat itu. Oleh karena itu jangan mempersulit keadaan ini, segera menyerahkan diri kepada penyidik. Siapapun Anda, saya peringatkan sekali lagi ya, siapapun Anda pelaku kejahatan ini, supaya segera menyerahkan diri kepada penyidik Polri dan jelaskanlah apa yang terjadi, apa motifnya.
Dan ini saya sangat yakin pelakunya bukan satu orang, karena ada yang memegang senjata, ada api, ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya, ada yang mengiris-iris, ada yang menggebuk, ada yang memukul. Ini pasti lebih daripada satu orang. Oleh karena itu, saya peringatkan sekali lagi, segera menyerahkan diri sebelum Tuhan yang bertindak untuk saudara. Oleh karena itu, segera sadari kesalahan saudara, menyerahkan diri, segera pertanggungjawabkan secara hukum. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada forum ini. Terima kasih kepada Bapak Endro Pirleso. Mohon maaf kalau saya terlambat karena saya banyak pekerjaan dari pagi sampai malam ini. Terima kasih.